Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sobat umroh Aziz TV, semoga senantiasa dirahmati Allah dan semoga kita tiap tahun diberangkatkan ke tanah suci, bukan hanya diri, keluarga, dan kita termasuk orang-orang yang mampu memberangkatkan para ustadz-ustadz. Artinya apa? Ketika diri bisa memberangkatkan diri, keluarga, orang lain, artinya diri kita diberikan kepercayaan, amanah, diberikan harta. Namun harta karena akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, mudah-mudahan harta-harta yang diamanahkan oleh Allah bermakna diri, bagi keluarga, bagi umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hamba Allah, dalam satu perkara ada satu idola. Contoh, di rumah ada baju yang terbaik yang sangat disayangi. Dalam ibadah sholat, jadikan yang terbaik yang pertama adalah ketika takbiratul ihram. Yang pertama ya, yang pertama dan utama, jadikan ketika takbiratul ihram itu yang terbaik dimanapun sholat. Insya Allah manakala takbiratul ihram itu ketika niat disertai dengan mengucapkan Allahu Akbar, jadikan yang terbaik. Di dalam jenis-jenis yang lain pun, contoh, di dalam pakaian ada yang diidolakan. Pakaian yang terbaik, yang sangat disenangi, itulah idola manusia. Nah, ketika abdi ini berbagi pengalaman aja, ketika di tanah suci, baik pribadi ataupun membawa jamaah ya, biasanya dari awal ketika manasik, abdi memberikan pemahaman, jadikan atau ada yang terbaik dalam ibadah. Namun dalam ibadah abdi melaksanakan apa? Ketika tawaf, ya Allahu Rabbi, sehingga menjadi idola. Ternyata luar biasa Bu, ketika ada idola. Abi punya idola ketika di tanah suci. Doa tawaf yang ke-7 atau putaran ke-7. Kalaupun ini tidak wajib, karena yang terjadi tidak semua bisa itu, karena cukup umpamanya dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dengan bismillah ya Allahu akbar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wadkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Itu ketika tawaf itu juga cukup. Wallahu a'lam. Namun Nabi ternyata ada satu idola, dan terus ke jemaah ya disarankan yang putaran ke-7 tolong dipahami doa yang sangat indah. Kebutuhan manusia, dunia dan akhirat ada di sana. Bunyinya seperti apa? Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, ya Allah, berikan kekuatan iman yang sempurna. Bukankah diri kita, diri Abi ya, yang namanya iman turun naik. Yang berbahaya itu keluar masuk. Nauzubillahi min dzalik. Namun ketika Abi merasa lemah dari segala hal termasuk keimanan kepada Allah, berupaya, maka ketika di tanah suci di putaran ke-7, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, ya Allah, berikan kesempurnaan, berikan iman yang sempurna, wa yakinan shadiqan, yakin yang benar. Abi suka sadar, menyadari bahwa diri dari mana, akan kemana, dan sedang di mana. Wa yakinan shadiqan, ketika dipertajam di sana,
sadar bahwa diri dari Allah, akan kembali kepada Allah. Yang susah itu fillah, minallah fillah, ilallah, maka akan berupaya. Ketika berdoa itu menajamkan hati, berupaya yang tengahnya bagaimana diri hidup di jalan Allah, karena sadar akan kembali kepada Allah. Wa yakinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban. Datangnya ke tanah suci mengeluarkan biaya. Banyak orang yang berkumpul sekian tahun mengumpulkan uang untuk bisa berangkat ke tanah suci, baik itu ibadah haji besar ataupun melaksanakan umroh. Tidak semua dengan secepat itu. Karena apa? Butuh biaya untuk pemberangkatan dan yang ditinggalkan. Maka ketika di sana di putaran ke-7, warizqan wasi'an, warizqan wasi'an, wa halalan thayyiban, rizki yang luas serta dihalalkan oleh Allah. Ya Allah, rizki yang halal. Lalu kebutuhan kita untuk kita lebih dekat kepada Allah, wabil khusus di dalam sholat, ada apa? Wa qalban khosyan. Ya Allah, supaya diberikan kehusuan, wa qalban khosyan, dalam hati terpancar, teringat, baik itu di dalam sholat lebih-lebih, juga di luar sholat, supaya terus mengingat Allah. Wa qalban khosyan, supaya khusyuk. Selanjutnya walisanan dakiran, lisan, ya Allah, basahkan lisanku dengan asma-asmamu, dengan asma-asma Allah. Ya Allah, walisanan dakiran, indah sampai di sana, indah. Kadang-kala meneteskan air mata. Kenapa? Kalau berbicara walisanan dakiran, supaya basah lisanku dengan zikir kepada Allah, dengan asma-asma Allah. Lalu apa yang terjadi? Ketika di tanah air, ketika dalam kehidupan sehari-hari, apa yang diucapkan? Penuh dengan zikrullah atau penuh dengan yang lain? Walisanan dakiran wa taubatan nasuha, merasakan diri punya dosa, banyak dosa, maka terpancarlah dari mulai akil barik sampai ada di tanah suci, wa taubatan nasuha. Ya Allah, berikan kemampuan untuk tobat yang sungguh-sungguh, karena hanya taubatan nasuha Allah akan mengampuni berapapun banyak dosa-dosa. Abi merasakan banyak dosa. Wa taubatan nasuha, wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum mati, ya Allah. Wa taubatan qoblal maut, wa rohatan indal maut. Ini yang menjadi idola Abi, wa rohatan indal maut, wa rohatan indal maut. Tenangkan ya Allah ketika mati, berikan kemampuan untuk bisa mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa rohatan indal maut. Tenangkan kami ya Allah ketika mati, dalam hati berikan kemampuan kami di akhir hayat untuk bisa mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa rohatan indal maut wa maghfiratau wa rahmatan ba'dal maut, ampunan dan kasih sayang setelah mati ya Allah. Wa faujabil jannah wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya memohon kepada Allah dijadikan ahli surga, diampuni ketika dihisab. Sadar surga yang selalu diharapkan, namun ternyata yang dilakukan apa? Bukan jalan untuk ke surga. Kadangkala mata sasar, telinga sasar, bibir sasar. Ingin jalan ke surga, tapi jalan ke neraka masih tetap. Kadangkala
lupa mata, lupa telinga, lupa bibir. Padahal jalan ke surga, tiket jalan ke surga itu, karena untuk meraih surga bukan hanya sebatas amalan tapi rahmat Allah. Tapi bagaimana tiketnya kalau tidak dilaksanakan, tidak diupayakan? Dengan zikrullah walisanan dakiran. Ya Allah, jadikan lisan-lisan kami yang penuh berzikir, basah dengan mengingat Allah, walisan dakiran, wa taubatan qoblal maut, wa rohatan indal maut, wa magfiratan wa rahmatan ba'dal maut, wal fawza bil jannah, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Diselamatkan, dijauhkan dari api neraka, diselamatkan, diampuni ketika dihisab. Selanjutnya, ya Allah, berikan rizki. Ya Allah, Rabbi zidni ilma, berikan rizki. Rabbi zidni ilma, berikan ilmu yang bermanfaat dan diamalkan. Rabbi zidni ilma wa alhiqni bis-sholihin, dan satukan bersama orang-orang yang soleh. Ya Allah, cukup indah. Kebutuhan di dunia, di putaran ketujuh itu ada. Kebutuhan di akhirat, kebutuhan itu ada. Bergaul bersama orang-orang yang soleh, dimohon kepada Allah. Manakala diri berangkat ke tanah suci, memperbaiki ibadahnya, segalanya, tajamkan doa di putaran ketujuh ketika tawaf itu idola api. Kalaupun itu bukan wajib membaca itu, tapi dalam buku panduan, ya, dalam buku panduan yang sangat indah bagi api, doa di putaran ketujuh ketika tawaf begitu indah, dan alhamdulillah hasilnya penuh kebarokahan. Terima kasih wabil khusus bagi jamaah-jamaah umroh dari yang pertama sampai yang ke-9. Insya Allah di bulan 2, insya Allah bertepatan dengan bulan Rajab, insya Allah akan bawa jemaah lagi yang siap segera mendekat merapat ke Armenia. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Yang salahnya mutlak kesalahan api, yang benarnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.